Di dalam aula megah, tempat pola bersepu emas berkilauan di bawah cahaya terang, Jin Runcandel berdiri tegak, kedua tangan terlipat di belakang punggung, menghadap figur-figur kuat keluarga. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia berbicara, suaranya bergema penuh keyakinan. Menurutku, tugas yang kau berikan kepadaku sempurna. Memang itu adalah wilayah berbahaya, tetapi aku tidak percaya. Ini adalah keputusan yang tidak masuk akal. Pastilah kau memutuskan demikian, karena percaya bahwa aku memiliki kemampuan yang cukup. Bukankah itu alasan kau memberiku tugas ini? Mendengar kata-kata itu, An, yang berdiri di dekatnya, tidak dapat menahan keterkejutannya. Ia menatap adik bungsunya, mata keemasan membulat lebar, tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Rosa Runcandel dengan postur agung, sungguh berani. Atau kau sedang mencoba menguji ibumu ini? Jin melihat ke depan. Tidak, jika kita tiba-tiba mengubah orang yang ditugaskan, itu sama saja mengakui kepada mitra keluarga bahwa cara manajemen kita sangat ceroboh. Rosa sedikit menyunggingkan bibirnya, senyum dalam muncul di wajahnya yang anggun, namun penuh kekuatan. Mitra kita tidak akan meragukan kita tentang hal seperti itu. Sederhananya, kakak-kakakmu ingin mencelakakanmu saja, karena tidak bisa menghadapi langsung, mereka mencoba menggunakan otoritas mereka untuk menggantikannya. Tatapan Jin membalas dengan tenang, suaranya dipenuhi rasa hormat. Ibu, itulah juga yang ingin kukatakan. Jika aku harus berhadapan langsung dengan mereka, aku pasti akan kalah. Tetapi jika berhasil dalam misi ini, aku akan memberikan pukulan telak kepada mereka. Senyuman percaya diri dan penuh siasat tipis merekah di bibirnya. Dengan kata lain, ini adalah pertempuran di mana aku memiliki kesempatan untuk menang. Suara berwibawa Rosa menggema, memutus aliran pikiran Jin. Reruntuhan kolon adalah tempat kau bisa kehilangan nyawa jika salah menilai. Apakah kau yakin? Ibu, ya, Jin menjawab tanpa ragu sedikit pun, tatapannya teguh. Selain itu, aku punya satu permohonan. Jika aku kembali setelah berhasil menyelesaikan misi ini, tolong berikan kepadaku hak kepemilikan pedang-pedang yang telah dikembalikan oleh para kakak. Proposal Jin yang berani membuat Ran dan Vigo yang berdiri di samping singgasana terkejut bukan kepalang. Apa? Mereka serentak berseru. Jin tetap tenang, terus menjelaskan alasannya. Ibu, karena ini adalah misi yang ibu sendiri telah simpulkan berbahaya, aku percaya bahwa aku pantas mendapatkan setidaknya hadiah seperti itu. Dalam kegelapan, senyuman tak terduga sekilas muncul di bibir Rosa. Ran, dengan ekspresi bingung dan sedikit kesal, mengusap rambut putihnya. Adik, itu pedang-pedang yang sudah kami kembalikan. Kenapa? Jika kau sangat menginginkan pedang, aku akan memberimu salah satu pedangku. Jadi batalkan saja misi ini. Ran bersuara, bukankah seharusnya kau berusaha bertahan hidup sampai ayah kembali? Jin berbalik, mata birunya tanpa riak, membalas dengan sikap dingin acuh tak acuh. Aneh sekali kau berkata begitu. Jika itu begitu penting, seharusnya kau menghentikan para kakak sebelum mereka memberiku tugas ini. Suara berwibawa Rosa menggema, memotong percakapan tegang. Cukup, jika kau berhasil dalam misi ini, aku akan memberikan pedang kakak-kakakmu kepadamu. Mundur semua. Pernyataan itu membuat Ran terpaku. Ia terkesiap kaget. Ibu, namun perintah telah dikeluarkan. Ketiga bersaudara itu diam-diam berbalik. Saat punggung para putra menghilang di balik pintu besar, Rosa duduk sendiri dalam keheningan. Cahaya dari luar menyinari, menerangi wajahnya yang anggun. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Aku khawatir si bungsu akan menjadi seperti Luna, jadi aku menginjak-injak harga diri yang lain. Tapi sepertinya itu tidak perlu. Ia mendongak jauh, matanya memancarkan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Aku yakin, Chiron akan sangat senang mengetahui anak bungsunya tumbuh dengan baik. Delivery sudah melipat tangan di dada, menatap Jin dengan pandangan provokatif sekaligus menyelidik. Bagaimana, kau pikir kali ini kau juga akan beruntung lagi? Jin meletakkan tangan di gagang pintu, ekspresinya tidak gentar sama sekali. Ia dengan tenang menjawab, siapa yang tahu? Mungkin Anda tidak tahu, tapi saya bukan orang yang terlalu beruntung. Senyum An di bibirnya semakin dalam. Ia mengungkapkan informasi penting. Kau tidak akan bisa mempertahankan ketenangan itu lama lagi. Misi kali ini bukan misi tunggal. Kali ini kau tidak akan pergi sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian, jawab Jin dengan sopan namun menjaga jarak, lalu dengan tegas mendorong pintu yang sangat berat itu hingga terbuka. Saat punggungnya perlahan menghilang di balik pintu, sebuah pikiran melintas di benaknya bersama tatapan tajam. Kalau begitu, kita akan segera bertemu lagi. Melangkah keluar dari kediaman, Jin berhadapan dengan sekelompok orang berjubah gelap yang menunggu di tengah udara dingin. Seorang pemuda berambut coklat muda yang ramah melangkah maju mengucapkan salam. Saya secara resmi mengucapkan salam kepada Tuan Muda Jin. Saya Mailhas, dan saya akan bergabung dengan Anda dalam misi kali ini. Tuan Muda, suatu kehormatan bisa bertarung bersama Anda. Saya ingin memohon maaf atas kesalahan saya kemarin. Saya tidak akan membiarkan Anda melihat kekurangan apapun dalam misi ini. Tidak jauh dari sana, Kajin Romero, dengan wajah tegas dan rambut cepak yang kuat, juga berkata dengan yakin, saya juga. Jin berbalik, seringai tersembunyi melintas di bibirnya saat dia menjawab, baiklah, lupakan masa lalu, berbaikanlah satu sama lain.
Pendekar pedang itu segera menundukkan kepalanya, suaranya penuh kegembiraan. Ya, terima kasih Tuan Muda, terima kasih Tuan. Namun, dalam benak Jin, ada pikiran yang sama sekali berbeda. Kehormatan apa ini? Jadi, ketiga orang itu termasuk pihak Miu dan En, apakah mereka berniat menusukku dari belakang di tempat berbahaya seperti ini? Jin memasang wajah serius, mengangkat tumpukan dokumen, dan mulai menjelaskan misi. Baiklah, saya akan mulai mengumumkan tentang misi kali ini. Ini adalah misi pemulihan, lokasinya adalah reruntuhan kolon. Artefak yang perlu dipulihkan adalah 4 senjata api. Pemandangan reruntuhan yang hancur dan suram terbentang. Tempat ini dulunya adalah pemukiman ribuan penduduk asli, tetapi sekarang telah menjadi wilayah klan Zippel dan memiliki hubungan dengan kerajaan Feilon. Di bawah sinar mentari senja yang mewarnai seluruh hutan menjadi kuning keemasan, Jin menundukkan pandangannya ke peta di tangannya, menjelaskan dengan suara datar kepada Kajin yang berdiri di belakangnya. Dia mulai bercerita tentang masa lalu yang kelam, tentang ratusan tahun yang lalu, ketika klan Zippel pertama kali menemukan tanah kolon. Segera setelah menemukan reruntuhan kuno dan penduduk asli di sana, mereka tidak ragu untuk membantai atau menangkap sebagian besar penduduk untuk dijadikan budak. Jin melanjutkan dengan nada sinis, tentu saja, sekarang mereka menggembar-gemborkan bahwa klan Zippel menghormati penduduk asli, tetapi itu hanyalah permukaan. Meskipun tampaknya dihormati, pada kenyataannya mereka adalah budak. Kehidupan dan hak-hak penduduk asli ini bukanlah masalah penting bagi sebagian besar orang, jadi itu terus diabaikan. Malam berangsur turun, cahaya rembulan yang redup menerangi jalan setapak saat keduanya masuk lebih dalam ke hutan lebat. Jin terus menganalisis, suaranya merendah di tengah keheningan. Alasan klan Zippel mengampuni nyawa penduduk asli adalah agar mereka dapat mengelola lingkungan kolon, dan itu hanyalah tindakan sederhana untuk menebus penindasan masa lalu mereka. Biasanya, klan Zippel selalu mencari pemerintahan yang rasional, dan rakyat mereka juga secara sukarela setia. Angin malam tiba-tiba berembus, membuat dedaunan gemerisik. Namun, klan Zippel di masa lalu telah melangkah terlalu jauh. Di bawah sinar rembulan yang temara menembus dedaunan, di dalam hutan lebat, Jin diam-diam bersandar pada sebatang pohon, tatapan tajamnya mengarah ke kejauhan. Dia merenung, jika ada alasan mengapa klan Zippel menabaikan citra mereka untuk mempertahankan reruntuhan kolon, itu pasti adalah artefak berbentuk cermin yang disembunyikan oleh penduduk asli. Keberadaan cermin adalah rahasia tertinggi dalam klan Zippel, namun berkat kerja keras seorang jurnalis pemberani di kehidupan sebelumnya, seluruh kebenaran terungkap. Laporan jurnalis itu berisi kesaksian bahwa klan Zippel telah melakukan kejahatan keji semacam itu hanya untuk menggali artefak tertentu. Ingatan tentang penduduk asli yang sengsara, dibelenggu, menceritakan kisah mengerikan mereka kepada jurnalis itu muncul dengan jelas, dan dari kesaksian mereka, nama harta karun itu terungkap. Itu adalah sumber mana, sebuah artefak berbentuk cakram bundar yang memancarkan cahaya biru mistis, terukir dengan aksara kuno, sebuah benda ajaib yang bahkan hanya dengan melihatnya, dapat meningkatkan kekuatan sihir seseorang hingga level 7 bintang. Dengan dasar itu, klan Zippel memendam ambisi mengerikan, menciptakan pasukan penyihir yang diproduksi massal, individu-individu yang identik dalam jubah putih, kekuatan yang perkasa dan sangat setia. Matanya menjadi dingin. Kali ini ia sama sekali tidak akan membiarkan Zippel-Zippel sialan itu merebutnya. Suara berat terdengar dari belakang, memecah keheningan. Tuan muda, para penyihir sedang kembali. Jin mengarahkan pandangannya ke bangunan-bangunan samar di kejauhan. Dua tempat itu adalah tempat tinggal penyihir Zippel dan penyihir non-etnis. Jelasnya, sebuah diagram taktis muncul di benaknya, dengan jelas menandai posisi musuh. Artefak yang kita cari ada di gudang ketiga. Serangan mendadak itu sendiri tidak akan sulit, tetapi pasti akan ada sihir pendeteksi. Menyadari kerutan di dahi Jin, Kajin Romero melangkah maju, tatapannya tegas. Jangan khawatir Tuan Muda, apapun situasinya, kami bertiga akan melindungi Anda dengan nyawa kami. Sumpah kesetiaan itu membuat Jin terdiam sejenak. Ia menatap Kajin, ketegangan di wajahnya, seolah mereda sesaat. Baiklah, terima kasih. Tak lama setelah itu, ekspresi tekad kembali di wajahnya. Jika kita mempertimbangkan penarikan diri yang aman, kita harus mengatur stamina kita, kata Jin sambil merogoh tas di pinggangnya, siap untuk apapun yang akan terjadi. Jin dengan suara rendah dan tegas berkata, kita akan beristirahat sebentar, serangan kejutan akan dimulai 1 jam lagi. Kajin Romero, yang berdiri di hadapannya, mengangguk pelan sebagai jawaban, saya mengerti. Jin lalu mengeluarkan sebungkus daging kering dari balik jubahnya, menyodorkannya ke hadapan mereka, masing-masing 1 potong. Sebuah suara terdengar, mengungkapkan rasa terima kasih. Terima kasih. Seluruh kelompok diam-diam menerima jatah ransum mereka, lalu mulai makan. Suara kunyahan dan tegukan samar-samar terdengar di tengah keheningan, sebuah momen istirahat langka di tengah misi. Ketika semua orang baru saja selesai makan, Jin kembali berbicara, nadanya berubah total. Baiklah, aku akan pergi sendiri, kalian tidurlah yang nyenyak. Matanya memancarkan kilatan tajam dan dingin dalam kegelapan, saat ia menarik kerah jubahnya ke
atas, menutupi separuh wajahnya, hanya menyisakan sepasang mata yang teguh. Tiba-tiba, salah satu anggota kelompok terhuyung, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Ia berusaha bangkit, matanya membelalak ngeri dan bingung saat menyadari apa yang sedang terjadi. Tuan muda, Anda sedang, ia terbata-bata, suaranya terputus-putus ketika rasa pusing dengan cepat menyerangnya. Kajin terhuyung-huyung. Ada apa ini? Mungkinkah ini racun? Jin dengan tenang menjawab, tenang saja, itu hanya obat tidur. Kata-kata menenangkan itu tidak dapat menghilangkan kengerian di mata Kajin saat kesadarannya perlahan memudar. Jin tanpa sadar bertanya, tidak, apa maksudmu? Mungkinkah kau datang ke sini untuk membunuhku? Menatap Kajin yang tak sadarkan diri, Jin berbisik, suaranya sedingin es. Jika kau terus bersikap sombong seperti biasanya, aku pasti akan kurang curiga. Tapi aku bertanya-tanya, bukankah wajar bagi seekor anjing untuk mematuhi perintah tuannya? Kesadaran Kajin tenggelam perlahan ke dalam kegelapan pekat, meninggalkan mereka yang tumbang di belakangnya. Jin berbalik dan berjalan sendirian. Bayangannya dengan mantap bergerak maju menuju jalan setapak yang diterangi cahaya bulan, lalu perlahan menghilang ke dalam keheningan malam hutan.